Pemirsa, dimanapun Anda berada, ujian Allah pasti datang kepada manusia. Ujian Allah pasti akan menimpa semua manusia. Allah pasti akan memberikan ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya. Yang pertama, ujian Allah adalah rasa ketakutan. Takut. Yang kaya takut miskin, yang sehat takut sakit, yang punya pangkat takut diturunkan pangkatnya, yang punya jabatan takut jatuh jabatannya. Yang kedua adalah walju. Ujian Allah itu berupa kelaparan di mana-mana. Akibat bencana alam, banjir bandang melanda, gunung meletus, pesawat jatuh. Itulah yang membuat saudara-saudara kita mengalami kelaparan di mana-mana. Itu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Allah menguji manusia dengan kekurangan harta. Itu ujian Allah. Makanya kalau kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, diberikan oleh Allah harta yang banyak, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan Allah kepadamu. Kemudian yang keempat, ujian Allah adalah wal anfus, yaitu kematian. Siapapun kita pasti meninggal dunia. Setiap yang bernyawa pasti meninggal dunia, apapun pangkat dan jabatannya. Dan yang kelima, ujian Allah adalah wasamarot, yaitu kekurangan buah-buahan. Artinya jabatan kita akan diambil Allah, harta kita akan diambil Allah, pangkat dan jabatan kita akan diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in, yang artinya, dan kami, kata Allah, akan menguji manusia itu dengan berbagai macam ujian. Apa saja ujian yang diberikan Allah kepada kita manusia? Yang pertama, Allah menguji manusia itu minal khauf, ketakutan. Yang kaya takut miskin, yang sehat takut sakit, yang punya pangkat jabatan takut pensiun, yang jadi pejabat takut diturunkan jabatannya. Ketakutan-ketakutan itu adalah ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Mestinya kita sebagai umat Islam tidak perlu takut. La takhaf walah tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Allah bersama kita. Kalau kita takut mati, pasti kita akan mati. Yang sehat takut sakit, pasti kita sakit satu saat. Yang jadi pejabat, satu saat akan diturunkan jabatannya, itu pasti. Tidak perlu dalam hidup ini kita punya rasa takut. Sebagai muslim, ketakutan itu adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan Allah kepada manusia. Seseorang pasti mempunyai rasa takut. Yang kaya takut miskin, yang sehat takut sakit, yang punya pangkat jabatan takut pensiun. Itu semuanya ujian Allah,
ketakutan-ketakutan itu diberikan Allah kepada hambanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang kedua ujian Allah adalah walju. Allah menguji manusia dengan kelaparan di mana-mana. Saudara-saudara saat ini yang ditimpa musibah, gunung meletus, banjir bandang, kemudian terjadilah kelaparan di mana-mana. Itu semua ujian Allah. Manusia hanya berusaha, manusia hanya berdoa. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Muslim, pasti akan mengetahui bahwa kelaparan itu adalah ujian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, ujian Allah adalah wanaksim minal amwal. Ujian Allah yang ketiga adalah kekurangan harta. Banyak saudara-saudara kita yang di Lumajang kena musibah, Gunung Semeru meletus, Magelang, Gunung Merapi meletus. Itu semua ujian Allah, sehingga dengan gunung meletus, dengan banjir melanda, maka menyebabkan harta benda mereka hilang, harta benda mereka hangus. Maka kekurangan harta itu adalah ujian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Yang keempat, ujian Allah adalah wal anfus, kematian. Satu saat kita akan meninggal dunia. Siapapun kita, apapun jabatan kita, kita pasti meninggal dunia. Kematian itu adalah ujian Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti meninggal dunia. Yang kaya meninggal dunia, yang miskin meninggal dunia, yang sehat meninggal dunia, yang sakit meninggal dunia, yang punya jabatan meninggal dunia, rakyat meninggal dunia. Siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, pasti akan meninggal dunia. Kematian itu adalah ujian Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kelima, ujian Allah adalah wassamarat, kekurangan buah-buahan. Artinya apa? Buah di sini adalah simbol. Buah adalah simbol dunia. Buah adalah simbol pangkat dan jabatan. Buah adalah simbol harta dan kekayaan. Satu saat kita akan diuji oleh Allah. Wassamarat, yaitu kekurangan buah-buahan. Harta kita akan diambil Allah. Jabatan kita akan diambil Allah. Pangkat dan jabatan kita akan diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, Allah pasti memberikan ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya. Maka bagaimana sikap kita sebagai Muslim ketika diberikan oleh Allah ujian dan cobaan? Ayat selanjutnya, wabasyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar. Orang yang diuji oleh Allah, kemudian dia sabar, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah ke tempat yang tinggi. Kalau dia lolos dengan ujian Allah, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi. Kemudian kalau kita ditimpa musibah, itulah sikap kita. Kalau ditimpa musibah, sabarlah. Yang kedua, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita ditimpa musibah, ditimpa ujian dan cobaan, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kesimpulannya adalah ujian Allah pasti datang kepada manusia. Ujian Allah
pasti akan menimpa semua manusia. Allah pasti akan memberikan ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya. Yang pertama ujian Allah adalah rasa ketakutan. Takut. Yang kaya takut miskin, yang sehat takut sakit, yang punya pangkat takut diturunkan pangkatnya, yang punya jabatan takut jatuh jabatannya. Yang kedua adalah walju. Ujian Allah itu berupa kelaparan di mana-mana. Akibat bencana alam, banjir bandang melanda, gunung meletus, pesawat jatuh. Itulah yang membuat saudara-saudara kita mengalami kelaparan di mana-mana. Itu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wanaksim minal amwal. Allah menguji manusia dengan kekurangan harta. Itu ujian Allah. Makanya kalau kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, diberikan oleh Allah harta yang banyak, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan Allah kepadamu. Kemudian yang keempat ujian Allah adalah wal anfus, yaitu kematian. Siapapun kita pasti meninggal dunia. Setiap yang bernyawa pasti meninggal dunia, apapun pangkat dan jabatannya. Dan yang kelima ujian Allah adalah wasamarot, yaitu kekurangan buah-buahan. Artinya jabatan kita akan diambil Allah, harta kita akan diambil Allah, pangkat dan jabatan kita akan diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap kita sebagai muslim ketika ditimpa musibah, yang pertama adalah sabar, yang kedua katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan saudara-saudara yang sakit, saya doakan segera sembuh. Yang saat ini belum punya pekerjaan, saya doakan segera punya pekerjaan. Dan yang saat ini belum punya jodoh, saya doakan segera punya jodoh. Yang belum menikah, saya doakan segera menikah. Dan saya doakan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dan saudara-saudara yang saat ini ditimpa musibah gunung meletus di Lumajang, di Magelang, saya doakan diberikan oleh Allah kesabaran dan diangkat derajatnya oleh Allah ke tempat yang tinggi. Dan semoga kita semua bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.